Kalau bukan karena Roh Kudus menyadarkan saudara, saudara tidak akan bisa sadar bahwa saudara adalah orang berdosa. Nggak bisa. Saudara tidak akan bisa sadar bahwa saudara butuh keselamatan, bahwa saudara butuh penebusan oleh darah Yesus. Saya mau berkata kepada semua saudara yang sedang mendengarkan saya, engkau butuh keselamatan, engkau butuh penebusan oleh kuasa darah Yesus. Siapapun dirimu, apapun kedudukanmu, apapun posisimu, engkau butuh keselamatan, engkau butuh penebusan oleh kuasa darah Yesus. Karena di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa selalu maut. Dan untuk terbebas dari maut, kematian kekal itu, engkau perlu penebusan oleh darah Yesus. Nah, kebenaran seperti itu Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita. Roh Kudus yang bisa menyatakannya kepada kita. Kesadaran akan penghakiman itu juga Roh Kudus yang menyadarkan kepada kita. Sadarkah saudara, ada banyak orang nggak sadar bahwa sekali waktu kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Itulah yang menyebabkan ada banyak orang yang hidup sesuka-sukanya. Karena mereka tidak menyadari ada penghakiman di akhir nanti. Roh Kudus harus menyadarkan saudara. Sebelum saudara lahir baru, Roh Kudus menginsafkan saudara akan saudara adalah orang berdosa dan sekali waktu akan dihakimi dalam kekekalan. Apakah engkau masuk surga atau masuk neraka, begitu kira-kira. Nah, setelah saudara lahir baru, Roh Kudus menginsafkan atau menyadarkan kepada kita semua kesalahan-kesalahan baik besar maupun kecil yang mendukakan hati Tuhan. Jadi setiap kali saudara melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, Roh Kudus pasti bicara di dalam hati saudara. Nggak mungkin Roh Kudus nggak bicara. Roh Kudus pasti bicara, mengingatkan, menginsafkan saudara bahwa itu salah, saudara tidak boleh melakukan itu. Roh Kudus pasti menginsafkan. Roh Kudus pasti mengingatkan. Roh Kudus pasti menyadarkan saudara. Tinggal masalahnya bagaimana respon saudara terhadap dia. Roh Kudus juga menyadarkan saudara bahwa kalau saudara melakukan itu akan ada konsekuensi, akan ada penghakiman seperti begini, begini, begini. Sekarang saudara akan menikmati konsekuensinya dari apa yang kau lakukan itu. Dan nanti pada akhir zaman saudara akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan masing-masing orang akan diupah setimpal dengan kebenaran perbuatannya. Sekali waktu akan tiba pada satu titik di mana Tuhan berkata, sekarang terserah kamu. Aku urusin kamu, kamu gak mau ikutin. Sekarang terserah kamu. Terserah apapun yang kamu mau lakukan, aku lepasin. Aku gak tanggung jawab lagi. Perlindungan Tuhan diangkat dari hidupmu. Kalau sampai pada titik itu, cilakalah saudara. Tidak ada lagi perlindungan ilahi dalam hidup saudara. Tidak ada lagi pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Saya tahu persis, Tuhan lebih suka mengasihi saudara daripada menghakimi saudara. Tuhan lebih suka mengampuni saudara daripada menghukum saudara. Tapi please, jangan main-main dengan Tuhan. Akan ada waktunya di mana Tuhan bisa marah. Apakah Tuhan bisa marah? Bisa. Apakah saudara pikir orang yang penuh kasih nggak bisa marah? Bisa. Apakah saya bisa marah? Bisa juga lah. Apalagi saya masih manusia. Bisa. Kalau Tuhan marah, bahaya saudara. Kalau Tuhan sudah bilang, udah terserah kamu sekarang, waduh bahaya. Kalau pemimpinmu sudah bilang, terserah kamu sekarang, bahaya. Kalau semua pengayom hidupmu sudah berkata, terserah kamu sekarang, bahaya. Artinya engkau tidak terlindungi. Kalau pemimpinmu di gereja bilang terserah kamu sekarang. Kalau orang tuamu di rumah berkata terserah kamu sekarang. Kalau suamimu berkata terserah kamu sekarang. Kalau Tuhan juga berkata terserah kamu sekarang. Bahaya.
Pastikan kau tetap ada dalam pengayoman, dalam perlindungan ilahi. Jangan bermain-main dengan pengayoman. Dari pihak saya menjaga hidup saudara dengan sebaik-baiknya yang saya bisa. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saya mengawasi terus. Karena hati saya terus mengikuti saudara. Tapi please jangan bermain-main. Karena akan tiba waktunya, kalau saudara terus bermain-main dengan Tuhan, saudara terus bermain-main dengan peringatan Roh Kudus, perlindungan saudara diangkat oleh Tuhan. Pagar perlindungan saudara diangkat oleh Tuhan. Menurut Yohanes 15 berkata, engkau dipotong dari pokok anggurnya. Engkau menjadi kering dan mati. Itu sebabnya jangan pernah anggap remeh kekeringan rohani. Karena kalau engkau merasa kering dan dalam kurun waktu cukup lama, itu bahaya bagimu. Karena itu bisa jadi pertanda perlindungan Tuhan diangkat atasmu. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saudara. Perhatikan apa yang Roh Kudus insafkan dalam hidup saudara. Karena Yakobus pasal 4 ayat 5 berkata, Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup kita, ditempatkan Tuhan dengan rasa ingin cemburu. Dengan kecemburuan. Allah adalah Allah yang cemburu. Kalau engkau terus mencari Allah lain, mencari kesenangan dunia ini. Kalau saudara baca Yakobus pasal 4, judulnya adalah persahabatan dengan dunia. Kalau saudara terus bersahabat dengan dunia, engkau terus mau menikmati kesenangan dunia ini, dan engkau terus menjauh daripada Tuhan. Berhati-hatilah. Saya percaya Roh Kudus terus mengingatkan saudara. Jauh lebih baik saudara mendengarkan apa yang dia katakan, karena itu untuk menyelamatkan hidup saudara.